Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan lancar juga rezekinya. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau sharing tentang backup file dan replace file dari sebuah website. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan analoginya, bahwa kalau dianalogikan rumah itu ibarat sebuah website, kemudian isi rumah itu adalah isi dari websitenya. Nah, ketika kita mau menduplikat atau salin isi rumah itu, beberapa langkahnya adalah kita perlu membackup. Ibarat kalau kita mau pindahan rumah kan, kita wadahin dulu baju-baju misalkan di lemari atau perabotan-perabotan seperti kasur, kursi dan lain-lain gitu, kita bisa packing, kita zip kalau istilah dalam sebuah file mungkin ya. Kemudian kita angkut, kita download, apakah itu dipindahkan ke rumah lainnya di berbeda alamat, atau ibarat kalau dari sebuah website itu kita pindah ke nama domain yang lain, itu bisa teman-teman. Jadi tidak perlu dibuat dari awal lagi, karena analoginya adalah rumah itu ibarat web, isi rumah itu ibarat isi web. Yang namanya isi rumah itu kan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa kita pindahkan ya, atau misalkan kalau teman-teman tidak pindahkan juga, misalkan bisa diduplikat gitu. Misalkan yang tadinya di rumah A ada kursi rotan, kemudian teman-teman beli rumah satunya lagi di rumah B pengen juga kursi rotan, itu sesuatu yang bisa diduplikat juga. Kalau di dunia nyata ya mungkin kita beli kursi rotan lagi, tapi kalau di dunia web atau dunia digital itu bisa kita duplikat sama persis, dan kita pindahkan ke alamat web selanjutnya atau alamat rumah selanjutnya. Nah teman-teman, kalau diceritakan lebih dalam lagi, ketika kita mau membackup sebuah file itu ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah database, kemudian yang kedua adalah file manager, yang ketiga adalah plugin dan theme. Ini berlaku untuk teman-teman yang membuat website di CMS ya, Content Management System atau WordPress biasanya yang saya gunakan. Nah, jadi ketika mau membackup, 3 hal inilah yang perlu diperhatikan. Kalau database itu biasanya berbicara tentang settingan layout, konten teks dan lain-lain. Kemudian kalau file manager yang upload itu biasanya berkaitan dengan gambar, banner, logo, dan yang terakhir plugin dan themes. Plugin ini berkaitan dengan settingan-settingan dari sebuah website. Misalkan teman-teman punya websitenya tentang toko online, biasanya menggunakan pluginnya itu kan WooCommerce ya, fitur plugin untuk toko online. Atau teman-teman punya plugin untuk menghitung ongkir, nah itu biasanya ada plugin namanya Wongkir dan lain-lain. Kalau themes itu biasanya berkaitan dengan settingan-settingan layout website berdasarkan hal-hal yang sudah biasanya pakem dari dalam arti sudah punya strukturnya sendiri. Biasanya kalau kita punya themes itu memudahkan kita untuk pengelompokan settingan. Biasanya kalau misalkan mau setting logo, oh ternyata kalau themes ini di sebelah sini settingnya dan sebagainya gitu. Berbeda themes biasanya bisa juga berbeda settingan, tapi pada prinsipnya sama sih. Nah, database, file manager berupa file uploadnya, gambar, banner dan lain-lain, kemudian plugin dan themes, itu adalah 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau membackup file website. Jadi bisa kita pangkas pekerjaannya yang tadinya membuat website dari nol, mulai dari membuat settingan layout, membuat konten-konten teks, kemudian menambahkan gambar, menempelkan gambar, dan terakhir menginstalkan plugin. Itu bisa kita pangkas dengan
membackup file lama dari sebuah website dipindahkan ke website yang baru. Nah, kalau kita simulasikan teman-teman, di sini ada website yang akan saya simulasikan untuk membackupnya ya. Di sini kita akan masuk ke file manager untuk keperluan nomor 2 ya, file manager. Ini saya berada di fitur cPanel dari sebuah website. Selain file manager, nanti kita juga akan masuk ke bagian setting database. Nah, sebetulnya untuk mempersingkat waktu untuk pendownloadan atau mensiasati agar file yang di-download backup itu tidak terlalu besar, kita cukup masuk ke file WP Content di sini. Kemudian ada bagian upload. Nah, ini berkaitan dengan poin nomor 2, gambar, banner, logo, dan lain-lain. Kita zip dulu. Kompres, zip. Setelah selesai nanti kita download. Ini berjalan pendownloadannya. Kemudian sambil menunggu file upload yang kita download, kita masuk ke bagian database. Database-nya menggunakan MySQL, kita bisa menggunakan fitur phpMyAdmin ya. Nah, di sini nama database-nya Arroyan WP78. Untuk memastikan database yang terhubung dengan website kita bisa mengeceknya sebetulnya di bagian WP config ini ya, teman-teman. Ini kita klik, kita edit untuk memastikan bahwa database yang terhubung yang akan kita download sudah sesuai dengan website kita. Nah, di sini dbname Arroyan78 berarti sudah betul, yang di sini kita tinggal download saja. Untuk mendownloadnya kita ke bagian ekspor, kemudian kirim. Ini akan mendownload juga file database kita. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan plugin dan themes. Posisinya sama seperti file upload, ada di WP Content. Nah, di sini plugin dan themes sama. Nah, ini tinggal kita kompres juga, kemudian kita download. Yang ini ya. Nah, nanti setelah proses ketiga file ini kita backup, kita download, kita tinggal siapkan domain mana yang akan kita masukkan file tersebut. Jadi ibarat kalau domain itu alamat rumah, kita tinggal cari alamat rumah mana yang akan kita tempati selanjutnya untuk kita letakkan beberapa isi rumah dari alamat sebelumnya. Sama website juga seperti itu. Kita tinggal beli atau pesan domain baru, kemudian domain baru itu kita instalkan website. Isi websitenya kita tinggal replace, upload dari file yang sudah kita backup atau yang sudah kita download. Nah, demikian teman-teman di video kali ini yang menyampaikan file backup untuk persiapan kita upload atau replace di website selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya dan mendukung channel ini lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.